Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fauziah, NIM 2017204001 dari kelas 6 Mazhawa A Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dengan APBN yang telah disusun sebelumnya dengan merubah sistem yang berlaku. Dengan begini, adanya penyesuaian tersebut wajar jika kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara setiap tahunnya itu berbeda. Nah, dalam Islam sendiri, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikatnya, permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta kenyamanan masyarakat dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, dasar hukum dari kebijakan fiskal sendiri terdapat pada salah satu ayat Al-Quran Surat Ad-Dzariyat ayat 19 yang memiliki arti, dan pada harta-harta mereka dan hak-hak untuk orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Selain itu, terdapat juga pada beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat tersebut. Salah satunya yaitu hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah suatu yang diberikan dari seseorang yang tidak membutuhkan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Anggaran penerimaan negara fiskal Islam sendiri itu diperoleh melalui zakat, kharaj atau pajak pertanian, jizyah atau pajak jizyah atau pajak perorangan, khums atau pajak harta rampasan perang, usyur atau Anggaran penerimaan negara dalam fiskal Islam itu diperoleh melalui zakat, kharaj atau pajak pertanian, jizyah atau pajak perorangan, khums atau pajak harta rampasan perang, usyur atau pajak perdagangan, warisan kalalah atau orang yang tidak mempunyai ahli waris, kafarot atau denda, hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Adapun mekanisme penggunaan dana-dana tersebut, ada instrumen yang penggunaan dananya bersifat terikat seperti zakat, dan ada pula yang bersifat tidak terikat. Terkait kebijakan anggaran belanja negara, ada suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat yang telah diserahkan oleh syara dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern, lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah berkenan menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.